Halo semuanya, selamat datang di channel gue. Dan di video kali ini gue pengen ngejelasin sedikit tentang webcam atau live streaming capabilities di Sony ZV-E10. Nah, sebelumnya gue udah ngebuat video tentang Sony ZV-E10 yang ini nih, kenapa worth it buat dibeli. Dan salah satu alasannya dikarenakan kamera ini bisa menggunakan webcam mode langsung dicolokkan ke komputer via USB Type-C. Kalau kamera konvensional, kita tuh harus pakai HDMI kabel yang dicolokin langsung, dan kita juga butuh USB yang bisa menghubungin HDMI ke kamera. Jadi itu agak ribet prosesnya. Tapi kalau untuk Sony ZV-E10 dan juga kamera Sony yang terbaru, ini nggak usah pakai kayak gitu. Kalian itu tinggal ngegunain kabel USB Type-C, kalau bisa yang bagus ya, yang kualitasnya bagus, yang kecepatannya tinggi, biar kualitas live streamingnya itu benar-benar lancar. Dan misalkan kalian udah nyolokin kamera dari USB Type-C ke komputer kalian, yaitu kalian bisa langsung ngegunain kamera ini sebagai webcam atau enggak kamera tambahan. Di sini gue pengen ngejelasin sedikit kenapa sih kamera ini worth it untuk dibeli dan apa aja sih yang dibutuhkan misalkan kalian live streaming. Di sini gue bakal jelasin sedikit tutorialnya. Nah, sebelumnya gue pengen ngejelasin sedikit keunggulan dari Sony ZV-E10. Nah, seperti yang udah gue jelaskan tadi, Sony ZV-E10 ini bisa langsung direct. Misalkan kalian pengen live streaming atau ngegunain kameranya sebagai webcam gitu, kamera biasa, kalian tuh tinggal nyolokin USB Type-C ke kamera. Jadi untuk hasilnya itu nggak diragukan lagi. Kualitas video di laptop kalian yang lagi streaming atau nggak lagi mainin kamera itu bakal lebih meningkat lagi karena ini tuh udah kamera profesional ya, kelas Sony ZV-E10 itu. Dan untuk lensa-lensanya pun udah bisa diganti-ganti. Ini enaknya. Dan untuk output keluarannya, untuk kamera Sony ZV-E10 itu, misalkan kita pakai ke USB mode, nah dia itu bisa ngeluarin output video yang cukup high resolution, high definition. Dia itu bisa ngeluarin video HD 720p. Dan untuk format videonya itu adalah MJPEG HD 720p. Untuk FPS-nya itu bisa kalian setting di 30 atau enggak 25 FPS. Dan untuk audionya, ini high quality audio. Kalian bisa colokin mikrofon wireless ke kamera atau enggak kalian bisa pakai internal mikrofon yang ada di situ. Itu juga udah bagus gitu. Jadi output suaranya itu kurang lebih formatnya itu PCM 16 bit 48.000 kHz dan dia itu udah stereo 2 channel. Itu adalah keunggulannya. Dan keunggulan yang lain, salah satunya adalah kalian itu bisa ganti-ganti lensa. Nah, seperti lensa yang gue gunakan ini gue pakai lensa Samyang f1.8. Jadi misalkan kalian pakai lensa ini, bisa kalian lihat bokehnya tuh bakal kelihatan. Nah, gitu. Dan misalkan kalian pengen ngegunain lensa yang lebih bagus lagi, lebih baik kalian pakai lensa yang wide gitu. Misalkan 11 mm atau enggak 16 mm Sony gitu ya. Atau enggak ya kalian bisa pilih lensa sesuka hati kalian gitu, gimana kebutuhan kalian. Misalkan kebutuhan kalian adalah live streaming, webinar, atau enggak ini ya buat kamera-kamera kecil dan membutuhkan sudut pandang yang luas, menurut gua lensa 11 mili atau enggak 16 mili dari Sigma itu udah cukup sih. Bagi misalkan kalian buat perjualan online. Salah satu keunggulan yang paling gua suka misalkan kalian pakai kamera ini untuk live streaming adalah fitur-fitur yang ada di kamera ini tuh benar-benar menunjang banget buat live streaming. Salah satunya adalah misalkan kalian adalah penjual online gitu. Kalian tuh bisa nunjukin barang ke kamera dengan mudah. Jadi kamera ini tuh udah ada fitur product showcase-nya. Jadi misalkan kalian nunjukin barang seperti ini, si kamera pun bakal langsung fokus. Jadi misalkan kalian pengen ngejelasin ke penonton apa itu barangnya atau nggak gimana gitu, si kamera pun bakal autofokus dengan baik gitu ya. Jadi kalian itu nggak usah nutup-nutup muka lagi atau nggak autofokusinnya pakai tangan seperti ini. Kalau kamera-kamera zaman dulu kan itu harus seperti itu ya. Jadi kebanyakan beauty vlogger misalkan pengen nunjukin barang, dia tuh harus nutupin muka, terus tuh si barangnya itu harus diginiin. Tapi untuk Sony ZV-E10 enggak, misalkan kalian pengen ngejelasin, kalian tinggal gini aja, set. Nah, balik lagi ke fokus, set, balik lagi. Dan untuk misalkan pengen nginiin teks gitu, ini pun sama, dia tuh bakal ngedetect yang terdekat. Jadi enaknya kalau misalkan kalian pakai kamera ini untuk live streaming, jualan atau enggak seminar, ya ini lebih baik gitu untuk kualitas gambarnya. Nah, di sini gue pengen ngasih settingan terbaik dulu untuk kameranya. Nah, untuk kamera kalian harus setting temperatur terlebih dahulu. Jadi temperatur ini tuh misalkan kameranya itu ada di batas temperatur tertentu, dia itu nggak akan langsung mati. Jadi kalian harus setting ke high dan ini adalah settingannya. Dan selanjutnya kalian harus aktifin USB power on biar misalkan kalian
colok USB Type-C ke kamera, si baterainya itu bakal ngisi juga. Tapi prefer misalkan kalian main live streaming apalagi lama gitu ya, kalian tuh lebih baik pakai baterai dummy seperti ini. Ini ada di Shopee atau enggak di Tokopedia gitu, kalian bisa beli di situ. Nah, misalkan kalian pakai itu, kelebihannya adalah misalkan kalian setting kamera ini buat tahan lama gitu, misalkan live streaming 4 jam, itu nggak akan ada masalah. Jadi untuk baterainya nggak akan berkurang, soalnya dayanya itu langsung dari colokan adapter yang bisa kalian colok pakai casan kamera seperti itu. Nah, selanjutnya misalkan kalian pengen setting-setting di OBS atau enggak di software live streaming, itu bisa banget, dan gue bakal jelasin di video selanjutnya. Dan sekarang kita demonstrasikan untuk connect kamera ini ke komputer seperti apa. Oke, sekarang gue pengen mendemonstrasikan gimana caranya live streaming menggunakan kamera Sony ZV-E10. Nah, ini adalah kamera dari laptopnya, ini sangat burik, dan misalkan kalian pengen konekin kameranya, kalian itu tinggal colokin USB Type-C ke kamera, ke laptop, dan satu lagi kalian colokin ke kamera. Sebelumnya kalian setting dulu ya di sini. Nah, di sini kalian pilih menu, lalu USB streaming, ini kalian aktifin dulu. Nah, misalkan kalau udah gini, ini udah ada tanda ya, dia tuh not connect. Nah, untuk mengkonekinnya, kalian tinggal masukin aja kabelnya. Dan bisa kalian lihat, nah ini tuh udah connect USB streaming out. Jadi dia tuh udah bisa ngeluarin video ke laptop kalian. Dan ini adalah tampilan zoom. Misalkan kalian pengen zoom meeting menggunakan kamera, kalian tinggal pilih Sony ZV-E10. Nah, di sini udah ada ya, sama kan tampilannya. Dan misalkan kalian pengen sambungin ke OBS, ini juga bisa, tinggal masukin aja di sini. Di sini kan ada tombol sumber ya. Untuk sumber kalian tinggal tambahin ke perangkap video. Nah, ini oke aja. Dan di sini kalian pilih Sony ZV-E10. Nah, ini udah connect ya, dan kalian itu tinggal arahin aja kameranya sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan ini adalah hasil dari USB streaming mode. Gimana kualitasnya? Coba boleh kalian komentar di bawah. Nah, ini udah ya, tinggal okein aja. Dan video selanjutnya gue bakal ngejelasin bagaimana caranya setup untuk live streaming Shopee atau enggak ini ya, TikTok Shop. Oke? Thanks ya buat kalian yang udah nonton. Nah, gimana menurut kalian? Asik bukan menggunakan kamera Sony ZV-E10 untuk live streaming? Dan thanks ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat. Dan besok gue bakal bikin bagaimana caranya setting kamera ini untuk berjualan online di Shopee atau enggak TikTok. Dan ini pasti bermanfaat banget infonya buat kalian seller-seller yang pengen ningkatin omset. Thanks ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir.